Halo, aku Peti, salah satu penggagas kanal YouTube Teman Baca. Jadi sebenarnya lewat kanal ini aku pengen mengajak para teman baca yang posisinya bisa di mana aja, tapi yang penting punya keinginan untuk berbagi pengalaman membaca mereka tentang buku-buku yang mereka baca dalam format audio tentunya ya, karena medium utamaku adalah podcast. Nah, selama ini kami udah mengajak banyak teman baca nih yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia untuk berbagi pengalaman membaca mereka. Jadi kalau misalnya ada dari kamu yang juga tertarik untuk berbagi pengalaman membaca, kamu bisa DM ke akun Instagram kami di @temanbacaclub. Clubnya pakai C ya. Oke, di episode kali ini aku mau mengajakmu untuk dengerin satu lagi nih pengalaman membaca dari seorang teman baca. Yang ini. Bukunya yang ini nih. Yuk kita dengerin. Sejak aku dilahirkan, aku telah berusaha membuat ibu terhubung dengan kehidupan. Sebagai bayi yang tidak berdaya, sebagai anak dengan pemahaman yang terbatas, sebagai remaja yang ketakutan, sebagai seorang perempuan baru. Dan dia sepertinya selalu berusaha menyalakan cahaya hidupnya. Jadi kami berjuang, selalu berakhir dengan jalan buntu. Meski suatu saat, cahaya itu akan padam untuk selama-lamanya. Halo, namaku Hamima. Kali ini aku akan mengulas sebuah buku bersang refleksi sejarah yang baru saja selesai aku baca. Buku ini berjudul Air Susu Ibu dan ditulis oleh seorang penulis Latvia bernama Nora Ikstena. Ini adalah karya sastra Latvia pertama yang aku baca. Untuk informasi, Latvia adalah sebuah negara di kawasan Baltik, daratan Eropa Utara. Latvia juga menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk sedikit di Uni Eropa. Pusat pemerintahannya berada di kota Riga. Membaca Air Susu Ibu sungguh memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Berlatar di negara Latvia ketika dalam pendudukan Uni Soviet pada tahun 1969 sampai 1989, buku ini mengisahkan 3 generasi perempuan, yaitu nenek, ibu, dan anak melalui 2 sudut pandang berbeda. Sudut pandang pertama adalah dari sang ibu, seorang ahli ginekolog yang merasa hidupnya direpresi dalam sistem pemerintahan komunis Soviet. Pada saat itu, sang ibu hidup dalam periode ketika Latvia diduduki oleh pemerintah Nazi, yang tak selang beberapa lama kemudian diambil alih oleh para tentara Soviet. Hal-hal yang terjadi dalam hidupnya membuat ia merasa kehilangan identitas. Ia merasa tak memiliki lagi kebebasan dan sangat membenci hidupnya. Saking putus asanya, ia bahkan sampai tidak mau memberikan ASI pada anaknya karena ia menganggap apa yang ada dalam tubuhnya hanyalah kepahitan-kepahitan dan kebusukan. Ia tidak ingin mewariskan kepahitan tersebut kepada anaknya. Pilihannya untuk tak memberikan ASI pada anaknya membuat ia seperti kehilangan naluri keibuan. Ia juga membuat sang anak menjadi alergi terhadap susu. Tiap kali sang anak melihat dan mencium bau susu, ia akan muntah dan menolak meminumnya. Pekerjaannya sebagai ginekolog yang membuatnya bertemu dengan ratusan pasien perempuan juga semakin menambah kegetiran di dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya dan hidup pasien-pasien perempuan itu tak ada bedanya. Banyak keputusan hidup yang dibatasi dan diatur, kemerdekaan mereka direnggut. Seperti keputusan untuk hamil, untuk aborsi, untuk tidak atau memiliki anak, dan keputusan lain yang dialami oleh pasien-pasiennya. Sementara, sudut pandang selanjutnya datang dari sang anak yang menghabiskan masa kecilnya dalam pola asuh dan kasih sayang kakek neneknya. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang bisa kubilang memiliki kesabaran dan kelapangan hati yang seluas samudra. Sang anak, dalam relasinya dengan sang ibu, punya medan perjuangannya sendiri dalam memahami depresi ibunya dan merawat ibunya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Si anak juga tumbuh dewasa dengan cepat karena keadaan yang menuntutnya demikian. Mengutip dari halaman 44, si anak berkisah, "Ibuku berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Aku harus menjaga diriku sendiri. Aku belajar bagaimana menyalakan tungku kayu, mengisi air, mencuci pakaian, dan membuat sup." Ikatan antara sang ibu yang sangat depresif dengan sang anak yang penyayang sungguh sangat kontras. Berulang kali, sang anak mendapati ibunya mencoba untuk mencelakai dirinya sendiri, tetapi sang anak dengan sabar berusaha untuk menghentikan dan tetap merawat ibunya dengan kasih sayang. Lewat interaksi-interaksi sederhana antara ibu dan si anak, secara perlahan kita bisa melihat ada kehangatan yang terjalin di antara mereka. Kedekatan antar keduanya dibangun dengan pelan. Mereka secara bersama-sama saling menopang dan berjuang untuk hidup.
Buku ini nggak hanya bicara relasi ibu anak yang kompleks dan memilukan, tapi juga tentang trauma antar generasi dan juga kesehatan mental. Setting tempat dan waktu yang terjadi pada negara Latvia saat itu juga akan membuat kita melihat situasi perang dan bagaimana operasi pemerintah bekerja dari kacamata perempuan. Bisa dibilang, buku ini sungguh memberikan atmosfer cerita yang sangat suram. Tapi, aku merasa tetap ada kehangatan yang mengalir dan membekas cukup lama. Buku ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Windy Aristanti dan menggunakan bahasa serta diksi yang sangat indah. Mataku sering jadi berkaca-kaca ketika membaca deskripsi yang disampaikan dengan detail. Menggambarkan relasi ibu anak yang penuh dinamika dan juga tantangan. Di bagian akhir cerita, sang ibu dikisahkan meninggal pada musim panas tahun 1989. Tepat ketika Latvia tengah menyambut kemerdekaannya dan kehidupan dibanjiri oleh kebahagiaan-kebahagiaan. Pemakaman sang ibu dikisahkan dengan sangat indah, meskipun berlangsung dalam keheningan. Barisan perempuan yang merupakan pasien-pasien sang ibu terus berdatangan tanpa putus, membungkuk dan meletakkan bunga di gundukan pusaranya. Kuburan sang ibu diselimuti oleh aster merah tua, lalu putih, lalu merah tua. Buku ini juga membuatku berefleksi bahwa jahatnya dampak perang ini bukan hanya bersifat masif bagi kelompok tertentu, tetapi juga bisa berdampak secara personal yang menyerang kehidupan di tataran paling pribadi, di ranah seprivat hubungan ibu dan juga anak. Buku yang terbit tahun 2022 ini punya jumlah halaman yang tidak begitu tebal, yakni hanya 226 halaman. Untuk kamu yang tertarik dengan cerita-cerita tentang perempuan, yang memadukan suasana latar historis dan gaya pengkisahan yang memikat, buku ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian baca dan juga selami. Akhir kata, selamat membaca!